Masih dari gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, News and Tim Online Radio, Parlemen Talk kembali. Masih bersama dengan narasumber kita Bapak Rudi Hermanto, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan Anda bisa gunakan line interaktif kami ya di 0813610928. Dan siaran ini bisa akses di News and kemudian di sosial media kami saat ini juga di Instagram dan juga bisa Pak Rudi, saatnya saya bacakan ini pertanyaan sudah kita tadi sebelumnya soal pariwisata untuk pariwisata di Sumut Terima kasih Mbak Cynthia. Saya bukan ketua Pansus, tapi anggota Pansus. Dalam rangka memajukan pariwisata di Sumatera Utara, menurut pandangan saya itu banyak tempat-tempat wisata. Saya kasih sederhananya di daerah Prahat. Ternyata kita yang biasanya suka ngasih makanan di pinggir jalan itu berakibat tidak baik bagi satwa tersebut. Banyak yang ketabrak, banyak yang cedera. Tentunya ada di sana tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, kita boleh ke sana jalan-jalan. Kita mau beli pisangnya boleh, enggak juga enggak apa-apa, sekedar foto-foto, selfie-selfie. Nah, pemerintah harus kerjasama dengan masyarakat sekitar juga. Bagaimana masyarakat di sana agar dilibatkan. Bentuknya apa? Boleh jual penganan-penganan untuk turis. Bisa juga buat ukiran-ukiran kayu kecil, buat lantai atau apa yang bentuknya tentu bentuk satwa itu ya, tentunya monyet dengan berbagai varian. Jadi ada yang jongkok, ada yang salto. Nah itu bisa buat sebuah souvenir yang dibawa pulang. Yang kedua bisa buat kaos. Wah, di sini perapat apa. Bisa juga masyarakat disuruh dagang yang bagus dengan harga yang tentu standar yang masyarakat atau turis tahu. Kalau ini satu bungkus saya beli pisang ini satu sisir saya kasih monyet, terus harganya berapa, ditulis 20.000 atau 25 atau berapa aja lah, yang penting semua tertulis ya. Jadi pembeli tahu harga barang tersebut. Jadi apapun namanya turis, yang paling kesel itu merasa ditokohin. Begitu ditokohin sekali, dia pasti ngedumel, nggak senang, dibayar tapi dengan perasaan sakit hati. Dia akan bercerita kepada temannya, kepada keluarga, kemarin saya kesana ditokohin, saya beli pisang satu sisir, saya kasih monyet, tahu-tahu ditagih 200.000 contohnya. Tapi kalau sudah tertera harganya 200 ya 200, kalau 50.000 ya 50.000. Nah orang itu tidak suka merasa ditokohin. Siapapun dia. Oke. Dan ini juga terjadi ini fenomena soal biasa juga masuk ke pariwisata dengan karcis berlapis. Ini yang paling unik, ini yang paling spesial. Ada lagi di beberapa tempat di Sumatera Utara, salah satunya di Tapanuli Selatan. Itu ada pemandian air namanya Cijorni, bagus. Itu ya mungkin milik salah satu warga atau milik pemerintah. Tetapi memasuki ke sana, lapis pertama ini pemuda sempat masuk, jembatan lewat, ini ada lagi yang jaga, ini tanah kami katanya, bayar lagi 10.000 kali sekian orang, lewat lagi 20-30 meter, orang sebelah lagi bayar lagi. Wah, kalau gini ini betul-betul sebuah cara yang kurang beradab kalau menurut saya. Ini keterlibatan pemerintahan daerah harus
menyelesaikan persoalan itu. Kalau perlu pemerintah bayar untuk akses jalan ini ke dalam 2 meter atau 3 meter, atau bayarin khusus jalan. Nah, disitulah guna fungsi pemerintah. Artinya dinas pariwisata, seluruh stakeholder pemerintah daerah, kalau memang kepingin daerahnya maju, ya harus berani ambil langkah-langkah yang bagus, langkah-langkah yang baik untuk memperbaiki bagaimana suasana kebatinan turis-turis itu ketika hadir ke sana. Begitu, Cynthia. Ya. Jadi kalau pariwisata pasti kita ngomongin hospitality ya, dimana kenyamanan itu menjadi hal nomor 1 nih. Keamanan, kenyamanan. Nah, satu lagi kemarin saya lupa. Saya kebetulan malam sampai di Samosir. Saya lihat sepeda motor terparkir di pinggir jalan. Di pinggir jalan bukan 1-2 unit, ada yang fiction, ada yang yang baru-baru itu Mio segala macam. Saya lihat, wah ini terletak di pinggir jalan. Penghuni rumahnya nggak kelihatan, udah pada tidur. Artinya kan aman. Ya. Kereta aja aman, kita pun jalan-jalan pun tenang, tidak takut kena preman, kena pala, apalagi kena begal. Nah, hal-hal seperti inilah yang mahal. Daerah-daerah turis itu harus diciptakan seluruh masyarakat dengan pemerintah daerah. Bagaimana suasana turis itu datang bawa duit, menghabiskan duit dengan senang hati. Dengan senang hati dan nyaman. Dan aman. Oke. Selanjutnya dari Ibu Sri Dewi di Perjuangan Panjim. Bapak, Kota Medan saat ini tuh semeraut jalan kota. Boleh dong Pak sampaikan ke Pak Wali Kota untuk perbaikan atau pembangunan jalan dan drainase jangan diserentakkan. Jadi Bu Sri Dewi. Bu Sri Dewi ya, dari Medan Perjuangan ya. Ya. Terima kasih Bu, pertanyaannya sangat bagus dan ini merupakan juga bagian daripada hasil reses. Ada juga yang keluhan tentang situasi kemacetan di Kota Medan yang sangat crowded, sangat macet. Apalagi jam-jam tertentu ya, pulang sekolah, pulang kantor, udah macetnya udah gitu-gitu banget lah. Tapi, saya juga bukannya mengkritisi ya. Dalam hal ini pihak pemerintah Kota Medan dalam pengerjaan seluruh pekerjaan infrastruktur baik drainase maupun pelebaran jalan di Jalan Kesawan, di mana-mana, bukannya tidak boleh serentak, sesungguhnya boleh. Mungkin itu dari sisi penganggarannya Bu Ida ya, itu penganggarannya sudah ditetapkan. Jadi sudah anggarannya ditetapkan dan harus dilaksanakan. Nah, persoalan yang saya ingin sampaikan kepada Pak Bobi Nasution, Wali Kota Medan dan seluruh jajarannya, ya kenapa tidak kita buat kontraktornya deadline-nya diperpendek supaya mereka bisa kerja 24 jam. Di banyak negara saya pernah berkunjung, siang itu nggak kelihatan orang kerja. Jadi pas malam orang udah pada tidur, jam 8 mereka tuntang-tuntang, bangun pagi udah selesai. Jadi orang tidak merasa ada kemacetan. Nah, disinilah perlu seorang pemimpin yang progresif. Suatu hari mana tahu Bu Ida atau Mbak Ami jadi wali kota Medan, ya buat seperti itu. Malam itu 12 jam, kalau perlu dibagi 2, kalau orang kerjanya 8 jam, siang itu di close. Pagi sampai sore nggak usah kerja. Ya. Begitu hari gelap main terus sampai pagi. Berarti bisa 2 kali lipat kecepatan. Ya. Bagaimana speed barang-barang semua harus terintegrasi. Ya. Ini kita teringat ya kejadian beberapa waktu lalu, mungkin tahun lalu pada saat Gapura Kampung Lalang yang dirobohkan di saat jam kerja. Di saat Kampung Lalang memang paginya udah macet ya. Itu kan menimbulkan efek yang luar biasa juga. Ini tidak efisien dalam kerja ya. Saya lihat di TikTok, itu ada seorang ibu di daerah Jalan Krakatau. Dia mau masuk ke rumahnya, dia terjatuh parit yang terbuka selama berbulan-bulan.
merupakan keluhan tidak bisa kita nafikan, nggak bisa kita diamkan. Patah kakinya orang lain, seandainya kotor itu dasi, kamu ini kontrak kerjanya sekian bulan, katakanlah 3 bulan, atau siap 1 bulan, bagaimana caranya? Apa yang harus ditambah oleh pemerintah kota? Kasih apa, uang pacu bisa. Dari sisi penganggaran, hal-hal yang bisa dilakukan bisa ekstra kerjanya. Pekerja yang normal malah ketika bersih, tambah speednya, tambah nilai upahnya. Saya pikir semua bisa dilakukan. Jangan menyusahkan rakyat, jangan buat rakyat itu marah, jangan buat orang itu macet, patah kaki, masuk paret. Nah, itu hal-hal yang selalu membuat kita miris terhadap pembangunan. Bukannya berarti yang saya sampaikan ini tidak ada atau tidak bisa dilakukan. Semua ada, ada orang ada. Pemimpin itu harus berani ambil risiko untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Dari Hansen tadi, menurut saya salah satu faktor kuat munculnya maling pagar atau sering disebut becak hantu karena makin parahnya narkoba dan di online. Semua terutama mainan masih tidak kondisi solusi itu nggak berguna. Satu lagi Pak, dari pendoa India di Palung Sungal. Kalau dulu orang punya 100.000 dibelanjain beras, rokok dan jajan di warung. Kalau sekarang punya 100.000 langsung depo main judi. Itu karena pelan ekonomi tidak jalan, ilang habis jalan. Upaya konkretnya dan berhasil untuk ini. Terima kasih. Tanggapan Pak. Ada 3 penanya yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Tetapi perlu kita sadari bahwa menghentikan pikiran yang jahat itu bukan pekerjaan. Setiap manusia jahat berpikir apa? Handphone di tangan Anda. Mau depo atau mau beli nasi, ada 100.000, mau buat puding atau buat anak belanja anak atau buat beli narkoba dan lain sebagainya, itu pilihan kita. Kita yang penentu, bukan orang lain. Negara tidak bisa. Negara hanya bisa basmi narkoba. Kalau bagi saya, terus terang saya pribadi telah berkali-kali menyampaikan no toleran to narkoba. Tembak mati aja udah selesai. Nggak ada, ngapain capek-capek. Nggak usah kita habis energi. Negara ini terlalu banyak penduduknya, 270 juta mesti diurus. Kalau hanya ngurus orang yang udah memang nggak mau baik, ya udah. Atau suruh masukkan kandang buaya aja. Buaya yang kurang makanan kan banyak di sana, di Sungai. Pusing-pusing amat. Kalau adik saya sekalipun udah aku masukkan itu ke kandang buaya. Ya. Memang kejam, tapi kita kan harus lebih sayang sama yang lebih banyak. Kalau korbannya hanya beberapa orang, kenapa tidak buat contoh yang baik? Itu masalah narkoba. Masalah judi online, itu kan tadi sudah saya bilang, pilihan. Ketika itu negara di Makau, satu negara, satu pulau, kasinonya itu lebih banyak dari mall. 36 biji di sana kasino. Dari sini jalan 100 meter sudah kasino, sedepannya kasino. Ya kalau orang sana nggak mau judi, ya dia jual nasi ayam, jual apa, supir. Emang dia disuruh judi dia balik? Kan enggak. Nah inilah. Jadi ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, ya kita boleh memilih hal yang sama seperti saya bisa membenci Ami atau mencintai Ami. Nah, itu kan pilihan. Ramah sama Ami atau marah-marah.
ketika pilihan itu adalah hak saya akan menggunakan dengan baik. Handphone Anda untuk isi depo atau untuk lihat hal-hal yang lain yang berguna. Ada yang handphone berisi suka buat puisi, ya kan? Demikian. Kita kan sering buat puisi ya. Nah, artinya sesuatu yang produktif bisa kita lakukan atau yang negatif. Itu pilihan. Jadi saya rasa nggak ada upaya negara untuk membatasi hak orang. Tapi kalau dia mau menjerumuskan dirinya beli mau judi online, mau beli narkoba, ya saya rasa yang bisa dilarang negara mungkin ya bisa lah kita stop ya, dengan men-stop banyak kegiatan di sarana-sarana yang pada zaman kekinian. Saya rasa itu membuat negara kita terkucil. Contohnya adanya kemarin di TikTok yang melarang bisnis. Saya pikir banyak orang yang dirugikan. Online shop. Ya, yang online shop. Ada ibu-ibu rumah tangga yang ada kerajinan, ada yang buat penganan di kampung-kampung. Tadinya saya pernah dengar sudah dari bulan 10 saja sampai miliaran. Tapi yang kadang-kadang tidak betul. Selanjutnya ini nanya bagi ke wisata nih Pak. Untuk bilang Bapak sih di Manggar dan saya rasa itu manis dan mantap. Tapi pas saya beli dari bawa pulang kok asli semua ya Pak, dan harganya kok manis. Coba Bapak diberikan masukan ke daerah agar dikelola dengan benar dan bermartabat dari menu di Iluju. Aduh Bapak Danu. Pak Danu, terima kasih. Jadi Pak Danu ini sama seperti suasana kebatinan saya. Ini selalu saya sampaikan. Dan ketika saya singgah di Perapat, saya suka beli mangga-mangga yang busuk. Orang sana heran. Berarti kalau beli busuk 20 kilo, pilih mangga yang busuk. Kan yang jualan. Biasa orang pilih mangga bagus.